Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Ta'arudz Adilah dan penyelesaiannya. Pertama-tama, saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Junuroin, Khafifah Safinatul Kulsum, Dwi Nur Rahmawati, Silviani Marsyanda, dan yang terakhir Putri Dewi Salsabila. Berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Ta'arudz al-adillah adalah suatu istilah yang dijumpai dalam ilmu usul fikih. Secara etimologi, ta'arudz yaitu saling bertentangan atau pertentangan antara dua perkara. Adapun ta'arudz al-adillah menurut kajian ilmu usul fikih adalah berhadapan-hadapan dua dalil dengan cara yang saling bertentangan. Sebenarnya tidak ada dalil nas yang saling bertentangan. Adanya pertentangan dalil syarak yaitu hanya menurut pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir inilah, maka ta'arudz mungkin terjadi pada dalil-dalil yang qat' maupun mazani. Mengetahui adanya ta'arudz al-adillah merupakan salah satu cara untuk memahami hukum Islam dan mengeluarkan hukum dari sumber aslinya. Dalam usul fikih dikenal istilah turuq al-istinbat atau metode menetapkan hukum. Ta'arudz al-adillah adalah sebuah konsep usul fikih yang menggambarkan adanya beberapa dalil syariah yang merujuk kepada suatu masalah yang sama dengan ketentuan hukum yang berbeda bahkan berlawanan. Dengan istilah lain, frasa tersebut dapat diungkapkan dengan istilah konflik dalil atau pertentangan dalil. Ulama usul melihat bahwa ta'arudz tidak hanya terjadi di sekitar ayat-ayat Al-Quran dan hadis, tetapi juga di antara dua kias antara kaidah-kaidah yang digunakan dan dalil-dalil yang menyebabkan berbeda pula produk hukum yang dihasilkan. Hal penting yang harus diketahui tentang ta'arudz al-adillah yaitu bahwa kontradiksi dua dalil syarak tidak mungkin terjadi kecuali apabila kedua dalil itu sama-sama kuatnya. Apabila salah satu dari dua dalil itu ada yang lebih kuat, maka yang diamalkan adalah dalil yang lebih kuat. Dengan demikian, maka tidak akan terjadi kontradiksi antara dalil qat'i dengan dalil yang sani, antara nas dan ijma atau qiyas, maupun antara ijma dengan qiyas. Kontradiksi hanya dapat terjadi antara dua ayat atau dua hadis yang mutawatir atau antara dua qiyas. Dengan metode Hanafiyah yaitu satu menerapkan teori naskah, yakni membatalkan hukum yang datang lebih dahulu dengan dalil yang datang kemudian setelah melalui usaha penelitian eksistensi dalil dari suatu kesejarahan. Dua, menerapkan teori tarjih, yaitu berusaha menguatkan salah satu dari dalil-dalil yang ditentangkan tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk yang mendukungnya dengan memperhatikan segi petunjuk kandungan nas dan segi keadilan pada periwayat. Tiga, mengumpulkan dan mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan berdasarkan prinsip pengalaman dua dalil dari lebih utama dan pengabaiannya. 4. Tasayud adali lain, yaitu menggugurkan dua dalil yang tampak bertentangan dan mencari dalil lain sekalipun derajatnya lebih rendah. Kedua, metode Safiyah dalam penyelesaian ta'arudz al-adillah yaitu 1. Al-ja'um wa at-tawfiq atau mengumpulkan dan mengompromikan. 2. Menetapkan teori nasakh atau pembatalan hukum. 3. Tarjih yaitu menguatkan salah satu dalil atas yang lain. 4. Takhir memilih salah satu dalil yang bertentangan. 5. Tawakuf yaitu meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain yang lain. Jam'u wa taufik. Perbedaan jam'u dan taufik yaitu jam'u adalah usaha-usaha untuk mengumpulkan atau menggabungkan dalil-dalil yang kontradiksi, sedangkan taufik adalah
usaha untuk mengkompromikan hal-hal yang telah ditentukan dari proses jam'u. Jam'u wa taufik adalah menggabungkan dan mengkompromikan dua hadis yang tampak saling bertentangan dan kedua hadis tersebut harus sama-sama sahih. Contoh misalnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Ayat itu tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Mengkompromikan dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Tawakuf. Tawakuf dilakukan menangguhkan pengamalan dalil tersebut sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. Dari sudut bahasa, tawakuf bermaksud menahan diri dari sesuatu. Dari sudut istilah, tawakuf didefinisikan oleh Imam Ibnu Qudamah dengan katanya, meninggalkan memberi pendapat terhadap sesuatu permasalahan disebabkan terdapatnya percanggahan antara beberapa dalil dalam isu tersebut serta ada kemuskilan pada dalil-dalilnya. Dapat disimpulkan bahwa tawakuf itu adalah berdiam diri dari memberikan pandangan hukum dalam sesuatu permasalahan yang disebabkan tidak terdapatnya dalil yang jelas atau berlakunya percanggahan pada zahir antara beberapa dalil terhadap perkara tersebut. Secara sederhana, tawakuf artinya berdiam diri sebelum menemukan dalil atau penjelasan yang jernih. Dari sudut boleh jadi terdapatnya suatu dalil yang tidak diketemui oleh seorang tokoh ulama, namun dalam masa yang sama ia ditemui oleh ulama yang lain. Begitu juga boleh jadi ada nas yang terdapat pada iskal di sisi seorang ulama, namun tidak bagi ulama yang lain. Tawakuf adalah bagian dari adab yang diajarkan dalam Islam. Kalau tidak tahu, harus mengaku tidak tahu. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak video kami. Dan jangan lupa untuk memberikan like serta komentar untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.